saya recordnya. Kemudian yang pseudocode juga sama, hanya saja bedanya kalau pseudocode lebih mengarah ke kode program. Kalau deskriptif kita tidak langsung digunakan bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah. Ya, jadi fungsinya yang deskriptif adalah memudahkan orang-orang awam untuk menerjemahkan atau memahami bagaimana nanti program tersebut akan berjalan. Gitu. Kemudian yang pseudocode tentunya lebih singkat dengan menambahkan beberapa kata kunci yang berlaku juga dalam kode pemrograman, bahasa pemrograman gitu ya. Tapi pseudocode tersebut juga tidak hanya bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Semua jawabannya ada yang beda. Kalau beda nanti silahkan dipresentasikan. Kalau mungkin ada yang keliru nanti kita bisa bahas bersama. Oke, tidak ada ya nomor 1. Kemudian yang flowchart, yang nomor 2, ada yang mau presentasi? Silakan, ini udah saya catat tadi Mbak Nurfilza dapat nilai tambahan. Silakan, nggak ada yang mau kayak Mbak Nurfilza dapat nilai tambahan. Saya tunjuk ya. Tadi sudah dari, oh ini ada Mbak Cornelia, sudah ada volunteernya nih. Silakan Mbak, mau presentasi atau bertanya? Mohon izin presentasi nomor 2. Oh ya, silakan Mbak. Sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke, bisa ini di-zoom in. adalah hasil dari flowchart saya. Flowchart, ya, di-zoom in Mbak, Flowchart. biar teman-temannya bisa melihat. Ya, lagi. Nah, oke. Silahkan dimulai dijelaskan. Flowchart dari mengecek suatu bilangan ganjil atau genap. Yang pertama, kita mulai dengan start, kemudian kita menginput bilangan bulat, kemudian diproses dengan bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Kemudian ada pemilihan bilangan tersebut dengan sisa dibagi sama dengan 0. Jika 0, bilangan hasilnya adalah bilangan ganjil. Jika yes, hasil bilangannya adalah genap. Kemudian selesai prosesnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tadi namanya siapa? Mbak Cornelia? Nelia Rahmawati. Dari golongan? Dari golongan B. Golongan B. Sebentar, saya catat dulu. Cornelia. Oke. Ada lagi yang mau presentasi? Flowchart-nya mungkin ada yang berbeda. Cara saya berbeda, Bu, dengan Mbak Cornelia. Ada? Ya, silakan Mbak Amelia. Saya mau tanya. Ya. Kan itu Bu, saya waktu browsing itu mau cari-cari referensi itu kan ada yang flowchart-nya itu ada if then itu loh Bu. Nah, saya itu masih nggak paham if then itu gimana penempatannya, kayak apa ya? Ini kayak nggak paham gitu loh Bu, maksudnya gimana. Terima kasih Bu. Kalau yang tugasnya kemarin gimana Mbak pengimplementasiannya? Flowchart-nya? Nggak ada if then-nya. Nggak ada if then-nya. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi memang tugas yang kemarin itu kita belum sampai ke if then-nya. If then itu nanti di pertemuan ke-7 sebelum UTS
Dia tuh tentang percabangan. Nah, if then itu kita adalah jika kondisi pertama dipenuhi, maka nanti ada kondisi kedua atau menggunakan if then else. Misalnya if kondisi 1, kemudian then hasilnya apa. Nah, itu flowchart-nya itu sama dengan yang saya berikan di soal nomor 2. Gitu. Nah, tapi Anda tidak usah pusing-pusing dulu menggunakan if then itu seperti apa, karena memang belum didapatkan. Nah, di flowchart yang tugas kemarin, itu memang saya berikan, karena untuk sebagai pengetahuan aja bahwa penyajian algoritma itu ada macam-macam loh. Ada yang bentuk deskriptif, ada yang pseudocode, ada yang flowchart. Nah, kalau yang penggunaan if then nanti memang juga menggunakan simbol yang namanya decision yang bentuknya belah ketupat. Nah, itu nanti itu kondisinya di situ. Nah, kondisinya di situ seperti apa? Nah, kalau misalnya kita melihat di soal yang nomor 2 itu sama dengan jika nilai A atau nilai inputan angkanya adalah dibagi hasil baginya 0, maka then-nya adalah dia nilainya genap, bilangannya genap. Tapi kalau tidak, dia langsung ke else. Else adalah kondisi kedua, yaitu nanti langsung merupakan bilangan ganjil. Nah, kemudian prosesnya selesai. Ya, kurang lebih sama. Jadi penggunaan decision dalam flowchart itu masuk ke percabangan. Yang Mbak Amelia tadi ditanyakan adalah if then-nya. Nah, gitu. Nanti di dalam if then itu lebih jauh lagi, kita nanti ada namanya nested if. Jadi di dalam if ada if lagi, kondisinya banyak gitu. Nanti kita akan pelajari nanti ya untuk lebih jelasnya. Nah, sekarang kita tahu kulit-kulitnya dulu aja gitu. Konsepnya yang penting Anda udah paham. Nah, untuk yang pertemuan ini nanti juga kita bahas tentang tipe data dan variabel. Nah, nanti juga berkesinambungan. Kalau di workshop praktikumnya sudah sampai mana? Udah sampai percabangan belum? Input output, Bu. Input output belum sampai percabangan ya, berarti sama ya. Nah, nanti memang di workshop akan materinya lebih cepat daripada yang di teori. Nah, nanti kalau misalnya tidak ngerti nih konsepnya di workshop, Anda bisa bertanya di teori. Itu alternatifnya. Makanya kita selaraskan bahwa materi yang akan disampaikan di teori maupun di workshop itu sama kurang lebih. Hanya saja mungkin di workshop lebih cepat karena porsinya memang lebih banyak gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak Amalia sampai di sini sudah paham? Oke, baik. Mbak Amalia ya. Walaupun nggak presentasi, tetap saya kasih nilai. Mbak Amalia dari golongan apa, Mbak? Golongan A, Bu. Golongan A. Oke. Amalia. Oke. Ada lagi yang ingin presentasi? Ini nggak mau rebutan nilai, ini harusnya seperti pertemuan pertama kemarin. Nah, nih, Mas Yanuar, silakan. Nomor 3 ya, Bu. Silakan. Nomor 2 sudah sama Mbak tadi, Mbak Cornelia? Sudah nomor 2. Sudah sama. Oke, silakan Mas. Nomor 3 ya, Bu. Nomor Kalau 3 berarti luas segitiga. Iya, luas segitiga. Oke, silakan. Izin share screen, Bu. Ya. Ya, Mas Yanuar dari golongan apa? Saya dari golongan A. Oke, golongan A. Sudah kelihatan atau belum? Proses, Mas. Nah, ini sudah terlihat. Yang nomor 3, buat algoritma deskripsi dan PCUD code untuk menghitung luas segitiga. Nah, secara deskripsi, yang pertama mulai, kemudian deklarasi variabel A dengan tipe data double, dan tinggi dengan tipe data double. Kemudian menampilkan tulisan input A, kemudian mengambil nilai inputan dari user, kemudian menampilkan tulisan input B, kemudian mengambil input dari user, khusus untuk variabel B, kemudian melakukan proses perhitungan. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini untuk contoh
PCUD kode program menghitung luas segitiga. Pertama diawali dengan nama deklarasi program luas segitiga, kemudian ini sepertinya semacam komentar deskripsi yang menjelaskan tentang program ini, kemudian ini rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian di bagian sini deklarasi variabel disertai dengan tipe data double. Kemudian print ini untuk menampilkan fungsi print ini untuk menampilkan tulisan input A. Kemudian input A ini mengambil nilai input dari user ke dalam variabel A yang bertipe data integer. Kemudian input tinggi menampilkan tulisan input tinggi, lalu mengambil input dari user, dimasukkan ke dalam variabel tinggi, kemudian melakukan proses perhitungan luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian menampilkan luas segitiga. Oke. Sudah. Oke, baik. Tadi salah sebut sepertinya. Tipe datanya double ya, bukan integer. Iya, Bu, maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, dari sini ada yang beda cara penyajiannya? Kemudian, ya sudah bagus kok, Mas. Ya, tipe data nanti kita bahas di pertemuan hari ini tentang apa bedanya double, integer, kemudian tadi ada yang juga yang pakai real, ya tadi Mbak Cornelia ya pakai tipe data real. Nanti kita bahas bersama. Oke, di sini ada lagi yang mau presentasi? Mas Wijang, silakan. Mau tanya, Bu? Ya, silakan. Kalau misal tadi yang pseudocode itu apakah isinya itu sama kayak kode sintaknya di Java itu? Soalnya saya kemarin tuh searching itu kok kayak kode dari variabel sintaknya Java itu dicampur sama yang lain gitu maksudnya. Itu masih bingung. Oke, baik. Mas Wijang dari golongan apa? Dari golongan A. Oke, jadi bedanya tentang pseudocode dengan yang algoritma deskriptif ya berarti. Ya, jadi kalau di penjelasan yang minggu lalu, memang algoritma deskriptif itu kan kita menggunakan bahasa kita sehari-hari. Bisa dengan penggunaannya bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, bedanya dengan pseudocode, memang dia lebih ke alur nanti jalannya program seperti apa. Makanya lebih mudah kalau kita memang bisa mengimplementasikannya langsung mirip-mirip kodenya dengan kode bahasa pemrogramannya. Tapi sebenarnya konsepnya dari algoritma itu adalah tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Gitu. Jadi seperti yang tadi Mas Yanuar presentasikan, itu kita hanya menggunakan print, output, atau misalnya input saja. Jadi tidak perlu langsung diimplementasikan dalam kode pemrograman Java. Gitu. Karena konsepnya algoritma adalah algoritma tersebut disajikan biar bisa orang-orang itu memahami jalannya itu program dan nanti dapat diimplementasikan dengan mudah dalam banyak bahasa pemrograman. Jadi nggak bergantung satu bahasa pemrograman saja. Sampai di sini Mas Wijang paham? Insya Allah paham. Oke, nanti kalau ada yang nggak ngerti silakan ditanyakan lagi ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mas Yanuar, kalau sudah di lower hand ya? Iya, Bu. Oke. Mbak Amalia juga lower hand. Mau tanya lagi. Oh iya, silakan. Itu kan kemarin di PowerPoint yang dikasih sama Bu Intan, itu kan itu ya Bu, waktu di kamusnya kan ada bagian kayak nama tipe, terus nama konstanta, terus nama informasi, itu kan boleh dipilih salah satu ya Bu ya. Kemudian
Untuk di nama konstantanya itu konstannya ditulis konstan pi terus tipenya atau cuman pi terus tipe habis itu nilainya, Bu? Kalau nilai Terima konstanta kasih. nggak usah ada tipe data lagi, Mbak, karena nilainya sudah pasti, tidak berubah-ubah. Kalau mau kan di situ yang deskriptif atau pseudocode ya? Di deskripsi, Bu. Oh iya, pakai tetap tipe data, kemudian diikuti nama variabelnya. Nama variabelnya adalah pi-nya, kemudian langsung disama dengan nilai pi-nya 3,14 karena konstanta nilainya tetap dan tidak berubah. Gitu. Jadi nulisnya itu konstan pi, habis itu real, terus baru nilainya. Real dulu. Real dulu. Konstannya nggak usah ditulis sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mendeklarasikan nilai dari variabel itu sudah termasuk nilai konstanta. Jadi nilainya adalah tipe data, kemudian nama variabelnya pi. Jadi langsung real misalnya atau pakai float. Float pi sama dengan 3,14. Udah selesai. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, oh ya, Mas Brilian. Bu, saya mau bertanya. Sebelumnya mohon maaf, ini saya nggak bisa on cam soalnya jaringannya agak lambat. Ya, nggak apa-apa. Mas Brilian dari golongan apa? Golongan B, Bu. Golongan B. Bentar, saya cari dulu ya namanya. Nanti saya lupa. Oke, silakan. Apa yang ditanyakan, Mas? Terkait flow chart itu kenapa harus dibedakan bentuknya? Soalnya kan yang baca juga manusia tuh. Misalnya kan di situ ada tulisannya ini masukkan input, ini bagian eksekusinya. Kenapa nggak disamakan aja gitu? Ya, makasih. Jadi konsepnya dari flowchart adalah kita memahami flow atau aliran dari jalannya program. Gitu. Nah, kenapa kok beda? Karena kita harus bisa mengetahui simbol-simbol. Kayak misalnya di jalan raya deh, kita lihat ada simbolnya stop bentuknya S. Kenapa kok nggak dibedain? Kenapa kok nggak disamain? Itu konsepnya sama kayak gitu. Jadi kenapa kok disamain ya? Karena kita supaya bisa membedakan ini tuh prosesnya apa. Kalau misalnya dari yang oval itu adalah start atau end, bermulainya atau berakhirnya program. Kemudian suara saya putus-putus ya? Jelas, Bu. Sudah. Oh, jelas. Terus kemudian tadi sampai mana kan? Oh ya, kalau yang oval adalah start atau end, kemudian inputan output kan juga simbolnya sama ya? Jajar genjang. Nah, itu Mas. Jadi supaya kita tahu prosesnya itu apa. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menginputkan menuliskan kata-kata input atau output di situ. Jadi dengan kita menggunakan simbol itu aja kita harus sudah mengerti gitu. Hanya di tiap simbol itu ada kegunaannya masing-masing supaya kita tahu oh ini prosesnya lagi input, oh ini prosesnya lagi output, oh ini lagi decision dan sebagainya gitu. Itu ya Mas Brilian, ya, bisa dipahami? Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Udah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mohon maaf ini karena suara saya yang saya dengar juga terputus-putus. Bisa off cam semua dulu ya. Karena jaringannya juga kurang bagus di sini. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan materinya. Minggu ini adalah tentang tipe data dan variabel pada bahasa pemrograman Java. Oke, yang pertama kita berbicara dengan variabel. Di minggu lalu sudah beberapa kali kita singgung apa sih variabel. Ini loh ada namanya variabel, kita deklarasi variabel, kita deklarasi tipe data. Sebenarnya tuh apa sih variabel? Nah, jadi definisi dari variabel itu adalah wadah
ataupun tempat untuk menyimpan suatu data nilai pada memori dengan tipe tertentu. Nah, tipenya ini yang dimaksud dengan tipe datanya. Nah, variabel adalah nama yang kita gunakan untuk menyimpan data tersebut. Nah, hal yang mendasar dari tipe spesifik pada variabel itu yaitu menentukan ukuran memori yang nanti akan kita gunakan saat membuat program, kemudian ada layout memori, kemudian operasi yang dapat dijalankan berdasarkan tipe variabel, dan jangkauan nilai yang dapat disimpan. Notasi penulisannya, yang pertama adalah tipe datanya apa dulu, kemudian diikuti dengan nama variabel. Jangan lupa ditambahkan titik koma di akhirnya. Nah, ini contohnya, contoh penulisan variabel. Untuk variabel kosong atau yang tidak kita definisikan nilainya bisa langsung integer. Integer adalah tipe datanya, yaitu kata kuncinya int. Kemudian nama variabelnya kita beri nama variabel underscore Java. Kemudian variabel dengan nilai, ini yang tadi ditanyakan adalah variabel dengan nilai itu sama dengan konstanta atau nilainya tidak berubah. Jadi nilai dari variabel tersebut sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, ini integer, kemudian diikuti nama variabel sama dengan 10. Ini kalau misalnya angka 10 langsung ditulis. Kalau misalnya tipe datanya char, kita pakai tanda petik. Kemudian ada kumpulan variabel dengan tipe data yang sama. Nah, kalau misalnya kita memiliki 3 variabel yang sama, misalnya kita untuk menghitung panjang volume dari balok, panjang kali lebar kali tinggi ya, PLT. Nah, itu kita definisikan jadi satu tipe data, yaitu integer. Bisa langsung ditambahkan seperti ini. Jadi nilai dari ketiga variabel ini tipe datanya adalah integer. Nah, ini variabel kosong juga, jadi tidak didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian macam-macam variabel itu ada 3. Yang pertama adalah local variable, kedua instance variable, yang ketiga adalah static. Nah, local variable itu merupakan variabel yang hanya dideklarasikan atau dibuat dalam metode tertentu maupun konstruktor dan blok. Nah, variabel lokal pada Java dibuat ketika metode atau konstruktor dijalankan dan akan dihapus setelah selesai dijalankan. Nah, variabel lokal ini hanya dapat digunakan pada metode yang dideklarasikan di metode tersebut. Kemudian, nilai variabel lokal itu harus dideklarasikan dulu atau diinisialisasi sebelum digunakan. Nah, modifier seperti public, private, dan protected tidak bisa digunakan. Nah, contohnya seperti apa? Ini contoh programnya, kode programnya. Jadi yang pertama ini public class-nya lokal, kemudian ada method hitung, kemudian kita definisikan di sini variabel lokalnya. Jadi variabel integer jumlah sama dengan 25 kali 5, ini hanya bisa diakses dalam metode hitung sendiri. Nah, ini kita panggil, ini cuma enter ya. Jadi yang kita panggil adalah jumlah perkalian angka 25 dan 5 adalah kita panggil ini. Nama variabelnya adalah variabel jumlah. Jadi yang ditampilkan nanti hasilnya ini. Kemudian kita panggil lagi dia di method main. Di method main kita lihat lagi ini nama lokal, kemudian tampil. Ini kita buat namanya method baru. Nah, ini kita gunakan kata kunci new local. Kemudian tampil dot hitung. Lokal itu merupakan ini kelasnya ya, kelasnya yang kita buat public kelasnya lokal. Kemudian tampil adalah metode yang baru. Kemudian sama dengan ini new local. Jadi maksudnya adalah metode baru dalam kelas lokal. Kemudian cara panggilnya seperti apa? Ya, kita panggil dari yang tadi metode kita baru definisikan yang baru, yaitu tampil, kemudian diikuti tanda titik, kemudian kita panggil nama metodenya hitung. Seperti ini. Hasilnya, ini. Jadi kita hanya memanggil
output yang sudah didefinisikan di method hitung. Kenapa nggak langsung di main aja, Bu? Bisa langsung di main. Nah, nanti fungsinya variabel lokal ini kalau kita misalnya memiliki modul-modul yang banyak. Gitu ya. Kemudian ada instance variable. Instance variable itu merupakan variabel yang dideklarasikan di luar metode, konstruktor, maupun blok, tetapi masih di dalam sebuah kelas. Nah, variabel instance pada Java ini dibuat ketika suatu objek dibuat dengan kata kunci new dan akan dihapus ketika suatu objek tersebut juga dihapus. Secara default, variabel instance ini memiliki nilai false untuk tipe boolean, nilai 0 untuk tipe numerik, dan memiliki nilai 0 untuk tipe referensi objek. Nah, ini contoh program dengan variabel instance. Nah, ini kita package-nya ini yang project-nya, kemudian kelasnya adalah variable instance. Nah, variable instance kita deklarasikan di sini menggunakan private static, kemudian diikuti nama variabelnya. Kemudian private static, kemudian objek latihan. Nah, ini dapat diakses oleh semua subclass kalau variable instance. Subclass-nya apa aja nanti di bawah. Kalau kita menggunakan class yang banyak, itu bisa diakses dari class lain. Kemudian ada public string bahasa Java. Variabel ini bahasa dimasukkan ke dalam konstruktor variable instance. Kemudian ada public variable instance, ini metodenya. Mendefinisikan nilai bahasa sama dengan negara. Kemudian metode public void tampil ini untuk menampilkan informasi variabel dari instance, yaitu sistem untuk kita menggunakan outputnya adalah bahasa saya, kemudian plus bahasa. Ini memanggil nama variabelnya di sini. Gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi pemanggilannya. Kita definisikan dulu membuat metode baru dengan metode latihan, kemudian sama dengan new variable instance. Variable instance adalah nama kelasnya. Kemudian latihan.tampil. Jadi latihannya adalah metode yang baru kita buat, kemudian diikuti dengan metode yang akan kita panggil. Keluarannya. Ini outputnya adalah bahasa saya Indonesia. Kita lihat Indonesia-nya. Sini ya. Kita definisikan Indonesia-nya di sini. Variable instance. Kemudian ada static variable atau yang lebih dikenal dengan variabel kelas. Nah, variabel kelas itu merupakan variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword static di luar metode, konstruktor maupun blok, tetapi masih dalam suatu kelas. Penggunaan modifier seperti private, public, protected itu dapat juga digunakan untuk static variable. Nah, static variable ini dideklarasikan sebagai konstanta atau nilainya tetap dan tidak berubah. Ini ciri-cirinya. Kemudian ini contoh programnya. Ya, kita lihat di dalam kelas variable statis, itu kita definisikan variable statisnya yaitu public static string. Stringnya adalah nama tipe datanya, kemudian home dia adalah nama variabel. Kemudian membuat konstanta. Konstanta kita dengan modifiernya public static final string hewan sama dengan kucing. Kemudian di main kita panggil hobi sama dengan main game. Kemudian di sini kita panggil lagi hobi sama hewannya. Ya, ini variabel hewan, ini variabel hobi. Nah, variabel hobi ini tadi diisi dengan nilai main game. Jadi tinggal dipanggil saja nilai. Kemudian ada tipe data. Nah, tipe data ini ada yang namanya tipe data primitif sama non-primitif. Yang biasa kita kenal itu adalah tipe data primitif, yaitu boolean, kemudian ada numerik. Nah, numerik ini di bawahnya itu ada karakter atau char, kemudian integral.
Nah, integer lagi dibagi lagi menjadi integer. Nah, integer ini di bawahnya lagi ada banyak nih. Ada byte, short, integer, long, kemudian floating point. Ini ada float dan double. Jadi nilainya sama-sama untuk desimal. Hanya saja panjang atau memorinya itu yang berbeda, yang membuat berbeda. Kemudian ada tipe data non-primitif. Nah, tipe data non-primitif ini yang biasanya kita gunakan untuk menyimpan data-data yang cukup banyak. Nah, itu di non-primitif ada string, array, dan sebagainya. Nanti ada enum juga. Kemudian ini tipe data primitif, itu tipe data yang sudah didefinisikan dalam bahasa Java. Ini autocorrect-nya ini. Java ya. Nah, ini nama kata kuncinya seperti tadi saya bilang, int itu untuk integer, long untuk long, char tetap char. Tuh. Nah, ini default value-nya, panjangnya byte itu adalah 8 bit. Kemudian short itu 16 bit, integer 32 bit, long 64 bit, float 32 bit, ini memorinya ya, yang nanti terpakai di dalam komputer. Kemudian double itu 64 bit, boolean 8 bit, jadi boolean itu hanya true or false, ini default value-nya. Kemudian char itu 16 bit. Nah, tipe data ini adalah nilai minimum dan maksimumnya, kemudian size-nya, kemudian ini seterusnya ya, sampai dengan long. Kenapa nanti dibaca. Nah, ini contoh program dengan tipe data byte. Nah, kita lihat di sini public class-nya adalah tipe data, kemudian fungsi main atau method main-nya kita melihat ada tipe data byte, kemudian nama variabelnya adalah nilai byte sama dengan 200. Tapi kok nggak bisa dieksekusi? Ada apa ini? Nih, di line 15. Di line 15 kita tunjuk berarti ada yang salah di deklarasi variabelnya. Kira-kira kenapa? Kita lihat di hasil eksekusinya. Exception in thread main Java language runtime exception uncompilable source code. Ini ada tulisannya lagi incompatible types. Ya, kita lihat kata kuncinya adalah incompatible types. Kok bisa error? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, Mas Yanuar, silakan. Saya izin menjawab, Bu. Kok Ya. bisa error? Karena tipe data bit itu maksimal menampung sekitar 127. Untuk mengatasinya perlu di casting tipe data ke yang lebih tinggi lagi kayak short atau integer yang baik. memiliki jangkauan yang besar daripada bit. Ya, benar. Yang dibaca byte ya. Kalau bit itu beda lagi. Iya, Bu, maaf. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Yanuar, jawabannya benar. Jadi kita lihat lagi nilai byte-nya. Nilai dari variabel byte di sini dituliskan 200, sedangkan kita lihat tadi tabelnya. Tabel di sini tipe data byte itu nilai minimumnya adalah minus 128, kemudian maksimumnya hanya 127. Kalau kita definisikan di sini 200, tentu saja error karena tidak memenuhi kapasitas penyimpanannya dari tipe data byte. Sehingga kita harus mendefinisikan tadi nilainya kurang dari 200 atau kita konversi atau menggunakan tipe data lain yang kapasitasnya lebih dari byte ini. Itu benar tadi katanya Mas Yanuar. Nah, kita lihat ya penjelasannya. Perhatikan variabel nilai byte. Variabel nilai byte di sini dalam program tertulis 200. Program error karena nilai maksimum dari tipe data byte adalah 127, sehingga program tidak dapat dijalankan. Nah, yang benar seperti apa? Kita kurangi nilainya atau kita konversi. Atau kita bukan konversi, menggunakan tipe data yang lain yang kapasitasnya lebih besar. Jika kita menginginkan nilainya tetap 200. Itu hasilnya seperti apa? Sudah berjalan dengan baik karena kita tidak menambahkan instruksi untuk menampilkan nilai byte.
Jadi hasil run-nya cuma seperti ini. Build successful. Kemudian ada tipe data non-primitif atau kita kenal dengan reference. Yaitu tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer. Biasanya berisi lebih dari satu nilai. Contohnya yang sering kita gunakan adalah string, array, interface, class, dan enum. Kemudian variabel referensi ini memiliki ciri, memiliki metode berbeda dengan tipe data primitif yang tidak memiliki metode. Contohnya string. String ini digunakan untuk menyimpan teks. Berbeda dengan char, kalau char kita hanya bisa menyimpan satu karakter saja, atau kita bisa mengakalinya dengan array. Ya, ini contohnya adalah string, kemudian nama, intan. Ya, kalau string ataupun char, kita menggunakan tanda petik untuk mendefinisikan nilainya. Nah, ini yang tadi baru saya bilang, kalau misalnya kita tetap ingin menggunakan char, tanpa menggunakan string, bisa. Tapi kan ada batasannya kalau char itu maksimum berapa yang bisa didefinisikan untuk di array-nya. Kemudian kalau untuk teks seperti ini kita menggunakan string dengan array yang ditandai dengan kurung siku. Kurung siku di sini. Kemudian ini adalah nilainya. Jadi kalau kita gunakan array-nya itu kosong, ini bisa nanti dengan perulangan ya. Nanti kita belajar perulangan itu setelah UTS, insya Allah nanti yang menjelaskan Bu Sabrina. Nih. Nah, kalau kita definisikan, otomatis yang terisi adalah array-nya ada 3. Nilainya 3. Oke. Kemudian cara membuat tipe data array. Ingat ya bahwa indeks array selalu dimulai dari 0. Jadi kalau kita biasanya ngitung itu mulainya dari 1, kalau array itu mulainya dari 0. Jadi nilai array ke 1 itu nilainya 0. Jadi kalau ada 5, stringnya 5, di sini array-nya 5. Ini cara yang pertama ya. Saya jelaskan dulu cara pembuatannya. Di sini yang pertama, array-nya kosong, yaitu string. Kemudian ini string adalah tipe datanya. Diikuti array yang kosong, kemudian nama variabelnya adalah nama. Kemudian cara yang kedua bisa juga array-nya yang di nama. Ini sama, kemudian kita definisikan nilai array-nya pada string itu sejumlah 5. Nah ini. Jika indeks array selalu dimulai dari 0, maka output-nya dari program berikut itu siapa ya kalau yang keluar namanya? Kalau ini yang kita minta adalah array yang kedua. Susan. Ya benar. Siapa tadi yang ngomong? Ya, siapa tadi yang ngomong? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Nur Filza. Itu gimana Mbak? Coba kasih penjelasan ke teman-temannya. Kenapa kok bisa Susan? Karena yang Linda itu merupakan dimulai dari 0 kan Bu. Jadi Linda itu didefinisikan 0. Santi 1, Susan 2, Mila 3, Ayu 4. Begitu Bu. Terima kasih. Benar. Terima kasih Mbak Nur Filza. Ya jelas ya. Nih, kita lihat bahwa kalau array tadi kita memulai indeksnya dari 0. Jadi kalau indeksnya di sini ditunjukkan 2, berarti ini yang kedua adalah Susan. Dimulai dari Linda itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya yang ketiga, berarti yang muncul adalah Mila. Kalau yang keempat, berarti yang ditunjuk adalah Ayu. Kemudian ada tipe data class. Tipe data class merupakan cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Pada dasarnya, kelas ini mirip dengan tipe data primitif, di mana tipe data primitif berguna untuk mendeklarasikan sebuah variabel, sedangkan kelas berguna untuk mendeklarasikan variabel dalam bentuk objek. Kemudian ada tipe data interface. Tipe data
interface ini merupakan tipe data referensi yang secara terstruktur mirip dengan kelas Java. Isinya adalah deklarasi metode tanpa isi atau tanpa body. Kemudian interface itu bisa berisi dari lebih dari satu metode. Contohnya, kita deklarasikan dulu tipe data interface, kemudian di dalamnya adalah metode. Ya, tidak diikuti dengan body programnya, langsung saja kita berikan public void metodenya ini, yaitu berbicara dengan tidur. Kemudian ada tipe data enum, bisa berisi lebih dari satu nilai. Kemudian enum pada Java digunakan untuk membuat nilai yang bersifat seperti konstanta. Ditulis dengan kata kunci enum. Kemudian untuk memasukkan beberapa nilai ke dalam enum digunakan tanda koma sebagai pemisah antara lain satu dengan yang lainnya. Sedangkan cara mengakses nilai atau konstanta enum digunakan tanda titik. Ini contohnya, kita mengakses dengan level, kemudian nama variabel sama dengan level.admin. Nama variabelnya. Ini contoh tipe data enumnya. Ini tipe data enumnya enum, kemudian nama variabelnya level. Isinya ada admin, member, guest. Kurang koma ya. Kemudian ada enum.db, isinya adalah user, class, host. Oke, ini jadi untuk yang tipe data non-primitif ini sebagai pengetahuan awal saja. Nanti yang banyak kita pakai adalah tipe data primitif. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya stop.